Dan sebelum lulus, Mas Tama juga meraih sertifikasi sebagai Transflow Developer melalui keikutsertaannya dalam kelas Machine Learning. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi utama kita kepada Mas Tama. Apakah sudah siap? Suaraku aman nggak? Halo. Aman, aman, aman. Oke. Jika sudah siap, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you. Oke, betul. Selamat malam semuanya. Thank you udah hadir di ini. Kayak kenalin nama aku Richard. Ya, dulu aku anak sistem informasi Jaya, angkatan masuk 2018, lulus tahun 2022. Sekarang kerja sebagai BI analis di salah satu manufaktur aparel di Semarang. Kesibukanku ya kadang tiap weekend ya ada acara event-event kayak gini, entah jadi panitia, entah jadi teknisinya. Kemudian kadang aku juga masih belajar-belajar gitu. Nah, malam ini aku diminta sama teman-teman dari Learn Hub buat introduction ke Python. Sebenarnya aku bingung sih mau share apa sih ke kalian, karena kalian kayaknya udah pada tahu ya. Nanti tinggal tanya-tanya aja deh. Oke, ini tadi udah dijelasin. Oke, kalau mau connect di LinkedIn, cari aja nama aku ada kok. Kalau GitHub, ya GitHub-nya agak susah ya namanya, karena kalau kalian ngerti ini di akhir aku kasih quiz deh. Kalau kalian ngerti maksudnya ini, nanti ada sesuatu pokoknya. Oke, lanjut. Nah, jadi malam ini kayaknya sebentar doang sih, ini nggak lama ya. Kita mau bahas Python, kemudian kenapa Python, keuntungannya apa, kemudian sama real case-nya di industri itu kayak gimana. Kemudian kan sekarang lagi booming AI itu. Nah, Python kayak gimana nih menghadapi AI dan data analysis. Terus kemudian career opportunities jika kalian belajar Python kayak gitu. Oke, next kita ke sini. Ini ada yang tahu siapa? Lewat chat gak apa-apa deh. Ayo, siapa? Ada yang tahu ini siapa? Tebak aja. Siapa nih? Bapak-bapak nih. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Siapa nih yang ngechat? Bapak Python dunia. Oke, oke. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau nebak? Ayo. Oh iya, Jurgen Klopp ya? Mirip ya? Oke. Ada lagi nggak nih? Satu lagi deh, satu lagi deh. Ayo, siapa nih? Ada yang bilang Bapak Python dunia. Terus ada yang bilang Jurgen Klopp. Oke, jadi jawabannya adalah ya benar sih. Ini Bapak Python dunia yang nyiptain Python. Ada yang tahu siapa namanya? Ayo, Widow. Widow siapa nih? Oke, so yuk. Nah, jadi ya betul jawabannya Widow Van Rossum. Widow Van Rossum ini yang nyiptain Python. Jadi dulu ceritanya Python itu diciptain awalnya dikembangin tahun akhir 80-an, dan dia rilis pertama kali di
tahun 1991. Nah, terus dari situ kan versi 1, terus dia naik ke versi 2, versi 3. Sekarang kan udah yang terbaru versi 3.12. Jadi banyak update dari versi-versi sebelumnya yang uh, lebih baik daripada versi yang awal pertama kali rilis. Nah, terus Python itu high level programming language. Artinya dia sudah mendekati dengan bahasa manusia ya. Nanti aku kasih tahu. Terus karena itu dia jadi ke general purpose programming language. Jadi programming language yang dia bisa dipakai untuk banyak hal. Entah dia buat develop web, entah dia develop game, analisis data, bahkan sampai AI. Oke, ini contohnya nih, salah satu contohnya penerapan Python. Ini ada rumus untuk menghitung rata-rata dari sebuah baris angka. Ini fungsi ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ini fungsi. Jadi ini fungsi namanya itu calculate average, di mana dia akan terima parameter numbers di sini. Nah, kemudian di sini dia dalam fungsi itu dia akan menghitung nih. Jadi sum numbers, sum tuh kan ya kayak di Excel, sama kayak di Excel. Jadi sum tuh total dari numbersnya itu, kemudian dia dibagi dengan panjang dari daftar barisnya ini. Nah, jadi kalau misalkan dia if numbers kurang dari 0, ya jadi nanti hasilnya 0. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada number list, di sini 10, 20, 30, 40, 20. Nah, terus nanti dipanggil di sini, disimpan di sini hasilnya, fungsinya dipanggil. Nah, ini number listnya di sini. Jadi ya hasilnya akan dicetak di sini. Jadi harusnya kurang lebih paham ya, karena kan ini pakai bahasa sehari-hari gitu kan. Jadi kurang lebih harusnya paham ya maksudnya. Nah, ini salah satu alasan kenapa Python disebut sebagai high level language dan dia general purpose programming language. Jadi Python itu emang mengencourage untuk readability dan ease of use. Jadi ease of use itu mudah dalam menggunakannya. Nah, karena itu dia jadi versatile untuk berbagai macam tujuan atau penggunaannya. Okay, next, kenapa pakai Python? Ya, pertama tadi ease of learning ya, karena sintaksnya tadi ya mudah dibaca, kemudian dia emang straightforward, langsung to the point. Selanjutnya ada dia versatile, jadi bisa dipakai buat web development, data science, AI, machine learning, automation mungkin nanti ada automationnya biasanya. Kemudian di sini ada community support, jadi banyak community support entah dia yang secara online ataupun dia yang secara komunitas. Jadi kan secara online kan biasanya kita ngecek di dokumentasi Python-nya tuh. Nah, kan biasanya juga kita kalau bikin sesuatu bingung error, kita tanya di Stack Overflow. Ada yang tahu kan Stack Overflow? Bisa tahu. Nanti aku tunjukin. Nah, jadi karena dia banyak supportnya, jadi kan dia juga berarti sering diupdate tuh, makanya dia sering banget keluarin versi-versi baru. Kemudian dia juga udah support libraries sama framework. Nah, jadi libraries itu digunakan kayak sekumpulan modul atau fungsi yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya di situ ada NumPy, Pandas, dan TensorFlow. Kemudian ada framework juga, ada Django sama Flask. Ya kan kita bahas di sini. Jadi itu alasannya. Jadi ada karena kemudahan belajarnya, kemudian karena dia emang versatile, yang bisa dipakai buat apapun. Community supportnya juga banyak, sama udah support library sama framework. Dan keuntungannya tadi, nah tadi kan udah dijelasin ya, karena dia is to learn-nya, kemudian dia emang komprehensif untuk kita belajar kan, dia readability-nya bagus tuh, karena dia clear dan sintaksnya ekspresif. Kemudian karena itu dia
mendukung produktivitas kita semakin tinggi. Terus kemudian ya itu tadi community ya. Jadi karena community-nya banyak, nah jadi kan banyak orang yang akhirnya pakai dan lebih gampang aja sehingga dia lebih kompatibel dengan berbagai macam platform. Jadi kan kadang ada nih kita bikin sesuatu terus kita combine pakai Python. Misal kita bikin web development, backend-nya pakai Python, depannya pakai Express.js mungkin, atau pakai Vue.js. Gitu. Jadi kompatibel gitu dan emang lebih fleksibel aja. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini atau udah mulai bertanya-tanya? Oke, lanjut ya. Oke, dari sini oh, nah jadi real case industries-nya di Python itu adalah yang paling sering web development, data science, automation, sama scientific computing. Kalau scientific computing tuh biasanya dipakai buat riset-riset, misalnya jurnal-jurnal kayak gitu, sama kan ada penelitinya tuh. Jadi mostly itu sih. Jadi kayak buat orang awam, bahkan aku aja kayak jarang ke expose aja sih. Karena kan emang dia scientific, jadi mungkin orang-orang yang kampus Ivy League itu yang emang sering pakai itu buat scientific. Nah yang paling sering kita pakai ada pertama web development tentunya, Django sama Flash. Django udah pernah, Flash udah pernah. Di sini ada yang udah pernah coba atau lagi belajar nih? Siapa yang udah pernah coba Django atau Flash? Ini ada raise your hand nggak sih, bisa masih kayak di Google Meet? Ayo, aku pengen tahu nih kalian udah sampai mana nih belajar Python-nya? Apa nih? Lihat, udah coba apa aja nih? Wih, mantap. Oke, yang lain, yang lain. Yang lain kayaknya masih belajar nih. Atau masih malu-malu nih. Coba apa? Atau mungkin di sini ada yang udah coba data science pakai Python. Sama aku juga masih pemula. Masih pemula juga. Kadang skripku masih berantakan. yang penting yang penting kelar. Oke, lanjut ya. Jadi selain Django sama Flash, dan biasanya kalau orang yang pakai Django sama Flash sudah tahu nih bedanya. Kapan kita pakai Flash, kapan kita pakai Django. Terus next kita pakai untuk data science. Kalau data science nih ya dari data analisis, kemudian visualization, bahkan sampai machine learning bisa tuh pakai Python. Kemudian selain itu sekarang kan udah banyak nih kayak data engineering gitu kan kebanyakan udah pakai Python juga dan ada udah berbagai macam tools yang memang dia base-nya pakai Python. Kemudian ada automation, scripting task sama automating repetitive process. Ini aku juga pernah. Aduh, serene dinding satu basi. Dulu aku bikin ini buat scrap data sosial media. Yang dulu masih gampang, sekarang sudah susah. Jadi dulu buat bikin data-data sosmed gitu kayak Twitter, Facebook, Instagram. Itu masih gampang sih sebelum akhirnya ya Twitter udah nge-close API-nya, terus kita harus bayar, terus Instagram sama Facebook juga udah semakin strict sama rulesnya mereka, yang susah sih. Itu mungkin di sini ada yang udah pernah pakai automation dulu. Jadi nggak cuma buat scraping atau get data dari situ ya. Nah, automation juga bisa dipakai buat ya misalkan kita bisa nge-trigger sesuatu. Jadi kan ceritanya
menghidupkan aplikasi sesuatu gitu pakai Python. Jadi code-nya itu di jalan berdasarkan time tertentu. Itu bisa tuh. Jadi dia pakainya pakai Python, pakai Bash juga bisa. Kadang di server juga ya. Terus misalkan kita bisa pakai kayak kue di kue gitu, dikasih antrian kayak gitu bisa. Next, banyak contohnya tuh. Sekarang kita ke AI dan data analysis bersama Python. Nah, ini tuh ya kalian tahu sendiri lah ya, buat data analisis mostly kita pakai pandas buat manipulasi datanya. Walaupun dia butuh automatic operation, kita bisa pakai NumPy buat array. Terus juga ada machine learning. Uh, ada dua framework yang bisa sering dipakai, TensorFlow sama PyTorch. Saya udah banyak sih yang bikin model pakai TensorFlow. Bahkan sekarang kan udah ada tuh yang namanya LLM segala macam lah. Evolusinya udah semakin cepat sih. Padahal dulu tahunya cuma back of words, terus count of vector, terus dia nanti naik ke transformer, terus tiba-tiba LLM aja. Ya itu karena ya banyak yang riset dan juga ya sponsornya juga gede-gede ya, perusahaan tech company yang gede-gede kayak gitu. Terus next ke Python AI development. Ya karena aku udah bilang tadi, jadi karena dia udah banyak yang support dan sebenarnya kan Python juga udah ada foundationnya, jadi ya mereka juga dapat sponsor dari perusahaan tertentu. Nah, jadi apa namanya, karena perusahaan itu pakai Python, otomatis kan mereka juga memberikan sebuah donasi gitu ya. Ya itu akhirnya dari situ kan semakin berkembang, terus aplikasinya kan sudah sampai ke tahap yang kita tahu sekarang nih. Siapa yang di sini sering pakai chat GPT? Dan aku juga sama sering pakai buat kerja soalnya. Buat nulis email gitu. Buat apa lagi ya? Macam-macam sih. Kadang cari rumus Excel pakai GPT begitu. Coba aja. Jadi udah banyak sih harusnya. Nah, nanti kalian harus belajarnya uh, step by step. Gak bisa tiba-tiba langsung masuk sini, itu susah sih. Tetap harus step by step. Next ke career opportunities dengan Python ya. Dan karena dia sudah banyak support dan banyak yang pakai, otomatis kan jelas dia membuka sebuah peluang baru nih. Ya kan dia jadi high demand. Kemudian orang yang punya skill Python kan cukup versatile juga ya, jadi fleksibel, mereka mau ditaruh di software development, mau ditaruh di data analysis, mau ditaruh di machine learning, ya oke-oke aja sih. Itu aku rasain sih sebenarnya. Jadi kayak mau diajak bikin software ya ayo, bikin data analisis ya ayo, karena ya kalau udah ngerti ya harusnya dia gampang sih belajarnya buat yang lain. Terus kalau salary range-nya juga semakin naik. Ini case-nya global ya, jangan Indonesia. Indonesia tuh, aduh saya nggak suka. Karena ya kita kan di Indonesia dituntut semuanya harus bisa. Jadinya one man army. Nah, kalau secara global dia udah naik sih salary-nya. Maksudnya per tahunnya juga sama. Terus karena itu muncullah banyak freelancing dan entrepreneurship di mana kalian bisa kerja sendiri by project, atau kalian bikin startup sendiri, terus tech
tech stack-nya biasanya pakai Python. Oke, aku tunjukin salah satu reportnya Stack Overflow. Share semua ya. Nah, oke, kalian kalau mau lihat di sini ya, kalau kalian lihat di chat. Salah. Terus kok mana ya? Zoom. Enggak ada. Curi. Kayaknya ya. Oke, nanti dulu aja deh. Nah, ini di sini kalian cek aja di survey.stackoverflow.co/2023. Jadi biasanya ini aku cek sih buat tiap tahun aku cek. Ya pengen tahu aja kondisi secara global itu kayak gimana. Ini survei ini dilakuin sama Stack Overflow, platform favorit para developer. Nah kalau di sini dia developer profile by education kita bisa lihat. Nah ini yang penting nih, karena ini temanya introduction to Python ya. Nah ini learning to code. Jadi learning how to code. Nah ini rupanya naik nih. Jadi kebanyakan orang learning how to code dia lewat online resources. Tadi lewat video, blog atau forum, baru dia ke buku. Terus kemudian sekolah atau kuliah. Lalu ke course certification. Kemudian OJT, job training, terus dari ya teman kerja atau mungkin satu departemennya, dari teman atau keluarga terdekat, baru deh coding atau bootcamp, terus hackathon, terus nah online resource-nya ini yang penting, technical documentation. Jadi kalau kalian mau belajar pastiin lewat official documentation. Jadi kalau lewat Python kan kayaknya kalau nggak salah tuh nah ini ada, nah di sini nih baca nih, di sini nih, nah ini ada tutorial, ini banyak nih, ini baca dari sini. Kalau belajar, aku dulu juga sama, belajar aku juga kayak gini. Dia kan dari kampus tuh terus dikasih kampus ada materinya tapi nggak nge-cover sebanyak ini, jadi kalian harus explore sendiri. Oke, lanjut ke reportnya, terus baru ke Stack Overflow. Karena di sini biasanya tanya-tanya, baru ke blog, kayak how to videos, gitu. Nah, biasanya kalau online course platform learn how to code-nya paling sering tuh Udemy sama Coursera. Aku udah pernah pakai Udemy, udah, Coursera udah. Ini Pluralsight udah, edX juga udah, Udacity juga udah sih. Kalau yang paling enak kataku ya ini, dua ini, Udemy sama Coursera. Itu personal preferences aja sih. Kalian bisa coba sendiri. Oke, ini developer experience, skip aja deh. Ini juga skip. Nah, ini developer roles nih, paling banyak apa nih? Yang gue prefer kayak full stack. Stack, back end, front end, dan macam-macam. Ini banyak. Terus kalau secara geografis, top 10 dari Indonesia guys, skip aja guys. Jangan kalian cari Indonesia di mana ya? Gak ada. Oke, sekarang kita ke sini. Most popular teknologi. Jadi semenjak tahun kemarin
Python tuh sempat turun sih, cuman ya dia masih di top 3. Nah, ini dia masih di top 3. Kali ini harus punya. Jadi ada JavaScript, HTML, CSS, sama. Jadi Python masih nomor 3, masih paling banyak yang belajar Python. JavaScript nomor 1 karena Java adalah kunci Java. Oke, ini sama nih posisinya juga sama. JavaScript. Oh ini karena dia kalah sama SQL kalau professional developer. Kalau learning to code ya sama posisinya. Terus ini Python nomor 1 sih, cuman aku nggak paham maksudnya. Oke, next ke bawah. Kalau database, ya kalian bisa lihat sendiri di cloud. Cloud masih AWS dari tahun kemarin. Nah ini kalau web framework nih, ini JS, ini JS. Tadi kan JS di pertama ya. Ini JS, 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 JS. Ini .NET, ini JS lagi, ini WordPress, ini .NET. Nah ini baru Flash nih. Terus Spring Boot tuh Java kayaknya. Django, PHP, Laravel, API. Ini kan JS nih. Di sini ada ROR. Oke, next ke framework. Framework paling banyak ya .NET. Kemudian baru sampai sama Pandas. Nah, .NET ini biasanya dipakai buat desktop app. Ya, buat desktop app sih. Tapi juga bisa buat web. Itu juga bisa. Ya, kurang lebih sama kayak Java sih. Kurang lebih ya. Koreksi aja kalau salah. Ini other tools ya, ini dependensi gitu buat dependensi. Nah ini siapa nih yang sering coding pakai VS Code? Ini sama ya? Nah ini datanya nggak dibersihin nih. Nah, ini pakai VS Code, terus ini pakai IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA itu kayak itu tuh grup sama PyCharm dan ini ada yang pakai Notepad++, ada yang pakai Vim, ya ini Vim ini Legend. Oke, terus ya skip. Kita tadi ke bagian mana ya? Ini ada sih? Karis tadi ya. Karena dia versatile, terusnya dia ada sini bawah deh. Nah ini ya kan. Programming, scripting, and markup language work with versus form to work with. Oh jadi ini menggambarin bahasa pemrograman mana di mana dia yang mau kerja dengan siapa. Kan ini kan 16.000 orang yang pakai Python mengerjakan sesuatu pakai Rust. Ya, ini bisa, ini banyak sih. Kayak bisa kita buka satu. Ini sama, ini sama. Terus, oh ini AI search, namanya apa? Chat GPT. Aku udah pernah pakai Bard. Ya kalau Bard cukup oke juga sih sebenarnya. Bard sama Chat GPT menurutku oke. Kalau pakai Bing nih agak lemot guys. Lemot, kalau menurutku lemot. Karena dia masih kayak, tapi hasilnya juga lumayan bagus. Nah
Nah ini mungkin teman-teman ada yang udah pakai AI Developer Tools, cuman aku tidak merekomendasikan ini untuk teman-teman yang masih baru belajar, karena apa, nanti kalian eh, ketergantungan dengan GitHub Copilot. Jadi kalian ketika nanti solve sesuatu nggak ini sih, nggak apa namanya, ya kalian harus buka GitHub Copilot atau kalian harus pasang GitHub Copilot gitu. Ya cepet sih, cuman ya itu nanti kalian nggak terbiasa menghadapi sesuatu yang baru, isu-isu atau trouble yang baru. Nah ini saatnya nih, top paying technologies. Ini summary-nya di sini, Zik is the highest paid language to Indonesia. Oh ini baru nih. Ya paymentnya 103.000 USD. Men, ini baru. Setengahnya ya, tahu. Ya, lumayan. Belum dipotong pajak. Kita cari Python nih. Python di mana ya? Python. And it's, ya. Nah, ini Python. Python ada di angka 78.331 dolar per tahun. Ini sih nggak bisa. Kalau JavaScript tadi nomor satu di mana ya? Kenapa dia berbeda ya? JavaScript. Nah, JavaScript malah lebih murah. 74.000. Padahal tadi yang paling banyak dipakai dia adalah JavaScript. Tapi di sini dia salarinya di bawahnya Python. Nah, ini bisa nih kalian coba cari tahu nih kenapa tiba-tiba di sini yang bahasa yang tidak pernah kita dengar mungkin bagi teman-teman yang lain. Kenapa dia paymentnya segede ini? Why? You guys need to find out about this. Oke, next kita ke, nah ini change in salaries between 2022 and 2023. Yep, ini SAS dan Kotlin, JavaScript. Oh, JavaScript naik ya. Oh ya, naiknya hampir 10.000 USD. Mana Python? Oh, ini Python. Oh, Python tahun 2022 dia udah 71.000. Dibandingkan dengan JavaScript, sebenarnya dia 65.000. Nah, beda jauh ya. Terus tahun kemarin dia 78.300. JavaScript 74.000. Nah, jadi ya kalau kalian nantinya dari Python, terus kalian dapat kesempatan kerja di luar negeri, ya kurang lebih average-nya mediannya segini gajinya USD. Cuman belum dipotong pajak ya, aku nggak tahu kan pajak tiap negara beda-beda ya. Nah, itu nanti dicari tahu kalau kalian kerja di luar negeri. Ini udah baru. AI. Oke, balik ke sini. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa salary trend-nya dia naik, itu tadi 78.000 kayaknya ya average gitulah ya, jadi di semua job role. Tadi ada nah sebenarnya adalah karir opportunities nih. Nah, bagus. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat bisa jadi software developer atau software engineer, data analyst, data scientist, data engineer.
BI analis, BI engineer, ML engineer, sama research engineer atau research analyst. Ya, sebenarnya kurang lebih jobnya ya gitu-gitu aja, walaupun nanti namanya bisa beda-beda, cuman ya aku ambil umumnya aja sih. Umumnya kurang lebih ya jobnya seputar ini. Atau mungkin nanti ada yang dia mungkin dia udah jadi di level CTO, C level gitu, jadi PM, engineering manager, ada yang mungkin project manager, karena dia dulu maksudnya Python terus dia naik kayak karena dia versatile dia bisa membuka ke banyak job role yang mungkin di atas itu. Oke, jalan. Nah, ya ada pesan dari saya, Trimit, Janet, dan Megita. Okay, thank you. Kalau kalian butuh sesuatu, kontak saya di sini. Ini tuh ada yang mau ditanyain dari teman-teman sekalian. Oh ya, ini thank you nih, tim panitia sudah membagi. Terima kasih Mas Tama. Sekarang kami akan buka sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas. Untuk pertanyaan akan dipilih dari 3 pertanyaan dari 3 peserta. Peserta yang memiliki pertanyaan bisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat atau open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini gak ada yang tanya nih. Kalian bisa tanya di luar hal ini nggak apa-apa sih. Ada yang tanya teman-teman? Mungkin ini ada mahasiswa baru nggak sih? Oke, aku tanya deh. Kalian tahu nggak tadi kenapa nama GitHubku namanya aneh? Kenapa Mas? Ya itu tebak dulu lah makanya. Ayo apa ayo. Karena kebanyakan aku tuh sering ditanya itu sama orang kerja. Oh iya itu benar tuh. Jadi aku sering ditanyain kenapa nama GitHubmu aneh? Kenapa nggak pakai nama asli? Ya karena aku nggak punya kepikiran username lain. Jadi aku ambil dari username game yang aku sering mainin. Jadi ya semua username kayak gitu semua game. Jadi kalau kalian main game terus ketemu nama ID itu, ya itu aku nanti. Nah itu benar tuh baca. Itu itu Saria. Nah mungkin ini ada yang mau tanya nih. Dia mas. Apa ya? Ini. Yaudah hadiahnya apa ya? Tanya yuk. Ini kalian emang mau ikut apa terpaksa ikut? Aku tahu kalian juga mau malam mingguan. Saya sih enggak ya. Sorry. Ya banyak banyak yang harus dikerjain ya Allah. Ayo ada yang mau tanya enggak? Ini sampai jam berapa? Tim panitia ini sampai jam berapa? Jadinya sampai jam berapa? Mas Tama, Ya, kalau Mas Tama dulu skripsinya gimana? Apa pengembangan website atau apa dengan Python begitu apa seperti apa Mas? oke. Kalau tugas akhirku dulu aku bikin. Jadi tuh awalnya adalah aku mau bikin analisis tuh, analisis di mana data sosial media sebuah akun yang jualan itu aku compare sama data
penjualannya di marketplace. Hmm. Jadi pas itu ideku sebenarnya banyak sih. Jadi dari beberapa project atau lomba yang pernah aku ikutin, aku mau ambil dari situ. Cuman aku mikir kayaknya nggak bakal di approve sama dosen-dosen. Karena saya tahu dosen kita seperti apa ya. Nah, jadi kalian harus out of the box. Nah, kalau kuncinya ya kalian harus tetap komunikasi sama dosen kalian. Jadi ya pas itu ya udah aku kepikiran dari beberapa project atau pas magangku dulu aku kerjain ya udah aku kayak ambil dari situ aja deh. Konsepnya tuh sama, cuman apa namanya yang mau aku kerjain itu beda. Jadi pas itu akhirnya udah aku ambil data sosmed pakai official API. Situ concernnya adalah Instagram. Jadi kan ada tuh kadang eh, misalnya kalian punya bisnis terus kalian akunnya kan jadi akun bisnis tuh Instagramnya itu sebenarnya datanya bisa kalian ambil kan itu kan yang sama Facebook itu bisa kalian ambil buat kalian analisis sendiri terus sama data penjualan di marketplace aku pas itu ambil di Tokopedia jadi aku izin sama yang punya usaha jadi aku analisis pakai Python jadi aku bikinin sistemnya jadi itu sistemnya jalan pakai dua apa ya ceritanya ya pokoknya ada dua fitur buat nge data sosmed sama data penjualan kemudian dianalisis di dalam sistem itu terus itu aku pakai Flash karena cepat dan aku ngerjain cuman ya kurang lebih sebulan total jadi karena kan aku kerjanya dari beberapa project yang udah pernah aku kerjain entah sama dosen entah pas magang entah project iseng-iseng sendirian ya udah aku coba-coba aja coba-coba tempel-tempel jadi deh sistemnya pas itu data sosmednya aku store di kayak di MongoDB deh ya aku store di MongoDB data penjualannya itu kan aslinya aku mau pakai API cuman ribet dan waktunya mepet jadi ini aku akalin dengan rupanya mereka bisa download reportnya jadi aku sesuaiin kalau buat fitur-fiturnya itu dari report itu terus dari situ udah aku gabungin nah di sistemnya itu nanti dia bakal input datanya maksudnya kan di sosial media kan di Instagram itu kan nggak semua postingan itu ada nama produknya kadang satu postingan bisa ada 6 foto isinya 6 produk yang berbeda kadang satu foto isinya 5 produk yang berbeda jadi di sistemku aku kasih dia misal postingan dengan ID ini dia produknya apa aja jadi pas itu aku ambil average aja sih jadi kayak misalkan satu postingan bisa contain 5 produk kayak gitu udah aku jadi nanti dia masukin kode SKU-nya buat di dalam datanya itu udah nah sedangkan yang di marketplace kalau ada kode SKU tuh udah aku tinggal sambungin aja sambungin di dalam sistemku nah ketika dia nanti klik tombol buat analisis datanya udah nanti dia jalan di background nah, jalan di background jalan di server ketika dia udah kelar nanti dia akan kirim notifikasi isinya ya gampang sebenarnya ya tinggal bikin notifikasi fitur notifikasi ya itu aku tinggal comot-comot aja jadi kerjanya cepat nah, terus udah jadi kelar kelar deh waktunya cuman sekarang kan sistemnya nggak bisa dipakai karena servernya nggak aku bayar sih jadi itu cuma tinggal kenangan aja dan kayaknya API-nya Facebook sama Instagram udah update versinya jadi aku dulu pakai versi 13 aku terakhir lihat ya udah versi 15 dan itu cukup memakan waktu kalau aku belajar lagi dari awal itu ceritanya Python pakai Flash pakai Pandas oh ya buat analisisnya aku pakai ini pakai Chemix itu pun aku pakai library sklearn gitu-gitu aja yang gampang-gampang aja oke
Itu ya, menjawab ya. Jawab, Mas. Itu ada gambaran. Lalu ada pertanyaan lagi dari Dwi Handoko. Contoh data penelitian yang bisa dianalisis dengan Python itu apa aja, Mas? Maksudnya gimana nih? Data penelitian kan banyak nih. Ya, kalau data penelitian ya tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan data kesehatan, ya sekarang udah bisa sebenarnya. Jadi kan kalau terakhir aku baca-baca jurnal tuh, sekarang udah bisa tuh kayak image recognition. Jadi ada scan, hasil scan yang gambarnya hitam putih tuh. Nah, itu kan udah mulai bisa mengenalin kayak dia misalkan patah tulang atau kayak gitu. Itu kan udah sampai situ tuh. Itu kan katanya gambar. Kemudian ya kalau dia misalkan datanya number ya lebih gampang sih karena kan dia udah jadi angka ya itu tinggal lihat aja ya. Terus kalau misalkan dia suara kayak gitu kan voice recognition kan juga udah lama sih. Atau mungkin yang lagi kontroversi apa itu yang KAI itu pakai face recognition gitu. Ya, sebenarnya aku juga agak aneh juga sih ngapain pakai face recognition gitu padahal tinggal scan pakai QR code-nya kan udah kelas sebenarnya. Aneh tuh nah, terus kalau data yang penelitian lain ya misalkan kalian mau deteksi dulu aku pernah sama Bu itu bikin jurnal buat deteksi penyakit tulang belakang pakai decision tree itu datanya angka datanya nangka itu data medis data medis kayak misalkan dia aku lupa ya apa aja ya kayaknya tinggi badan atau dia posisi tulangnya kayak gimana aku lupa pokoknya dia udah jadi angka gitu terus sudah nanti apakah jawaban saya menjawab Mas Bangkit Gimana, Mas Bangkit? Apakah sudah terjawab? ya kalau aku ngingetin aja kalau mau analisis data ya harus kita harus tahu dia problemnya atau isunya itu apa terus tujuanmu kamu mau analisis itu apa jadi gak cuman langsung udah aku mau analisis data ini tapi kan nggak ada tujuannya itu kan kamu cuma pengen prosesnya gitu. Oke ada next question nggak? Saya rasa sudah nggak ada pertanyaan lagi, Mas. Ada ya Iya. oke kalau dari aku udah sih jadi kalau kalian mau hubungi aku ya tadi ya, ada dari linkku bisa dicari nama aku juga kayaknya nggak banyak sih yang namanya gampang lah dicari. Oke, mungkin itu aja dari aku thank you semuanya saya kembali ke Pak. Terima kasih Mas Tama atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Serta terima kasih kepada semua peserta yang telah turut serta hadir dalam webinar ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk kita memahami Python lebih dalam lagi. Sebagai moderator, saya Aini Wijoyo mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih kepada Mas Tama karena telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir di acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih Mas. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat weekend.